Selamat datang di YouTube Dr. Roy Panusunan. Saya sangat berbahagia sekali bertemu dengan semua yang mengamati dan selalu mengikuti YouTube ini. Dan saya sangat berbahagia sekali karena awal tahun 2021 kita akan melakukan suatu ngobrol-ngobrol lagi yang tambah seru, dan pasti akan tambah seru. Kenapa? Karena teman-teman akan ingat sekali bahwa kita dulu menutup tahun 2020 dengan ngobrol-ngobrol sama Dr. Jen. Nah, kali ini saya akan membawa satu tokoh juga yang luar biasa, yang betul-betul membuat saya jadi berbahagia sekali karena saya kenal beliau betul-betul, tapi umurnya jauh berbeda. Karena itulah kita sekarang ngobrolnya agak-agak gimana gitu. Tapi ya teman-teman sekalian, saya akan memperkenalkan dengan Dr. Dirga Rambe, spesialis penyakit dalam. Beliau juga adalah seorang vaksinolog. Ya, kita akan ngobrol tentang vaksin, kawan-kawan sekalian. Ya, beliau tamat dari UI tahun 2010, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tahun 2010 lalu melanjutkan pendidikannya di Italia, tepatnya di kota Siena, dan menjadi vaksinolog. Oh, apa itu vaksinolog? Nanti kita tanya ke beliau ya. Dan kemudian tahun 2013 sampai 2018 menamatkan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan dengan sangat bangga saya akan memperkenalkan Dr. Dirga, spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Halo Dirga, apa kabar? Halo Dokter Roy, alhamdulillah sehat. Malam dokter. Selamat malam. Gimana? Udah apa namanya? Udah istirahat? Tadi baru selesai praktek ya? Iya betul dok. Oke. Dari pagi. Saya tuh dari tadi tuh pertanyaannya tuh dari awal kepengen tanya, vaksinolog tuh apa ya? Ya, ya. Jadi dok, vaksinolog itu bukan tukang buat vaksin ya. Ya orang mikirnya kalau vaksinolog itu berdiri duduk di lab gitu, tidak ya. Jadi vaksinologi merupakan suatu keilmuan tersendiri dok. Ya, jadi waktu saya sekolah dulu di Italia, saya mempelajari vaksinologi sebagai keilmuan. Artinya apa? Di laboratorium ya, saya dulu 6 bulan bertugas di laboratorium membuat penelitian. Tapi saya juga mempelajari tentang epidemiologi, lalu belajar tentang komunikasi public health, komunikasinya ya. Bahkan dari sisi ekonomi ya, bagaimana pricing vaksin itu ditetapkan, harganya itu juga semua dipelajari dok. Jadi memang paket yang komplit gitu sebagai keilmuan. Gitu. Oke, dan itu betul-betul satu ilmu yang sebetulnya agak luput dari beberapa kawan-kawan kita ya. Jadi Betul, dok. ternyata penting sekali, apalagi pada masa-masa seperti ini ya. Nah, passion kamu apa sih ingin menjadi vaksinolog sebetulnya? Karena saya tahu kamu tuh luar biasa. Berbicara hebat, ilmunya hebat, pinter, masih muda. Apa passion kamu sebetulnya? Memang sejak kuliah di FKUI, saya memang menyukai imunologi sebetulnya, Dr. Roy. Kemudian waktu saya baru lulus jadi dokter, saya dapat tawaran beasiswa itu dari Italia, kebetulan di bidang vaksinologi kan dekat banget sama imunologi. Dan pada saat itu memang nggak lebih dari 5 kampus di dunia yang punya jurusan di bidang itu dok. Jadi kemudian saya apply dan alhamdulillah diterima. Jadi memang ini sesuai dengan passion saya dok. Oke, ya. Dan mudah-mudahan kita akan lebih banyak lagi mempunyai seperti kamu ya. Jadi kita makin banyak yang akan melakukan edukasi, karena menurut saya edukasi adalah bagian penting dari suatu program vaksin ya. Nah, aku mau tanya nih, apa sih yang bikin orang takut divaksin? Ya, jadi vaksin itu di mana-mana selalu hadir dengan kontroversi dok. Kenapa? Karena menurut saya, vaksin itu beda dengan obat ya. Obat itu diberikan kepada orang yang sakit. Dia nggak ada pilihan. Kalau nggak pakai obat, nggak sembuh gitu. Vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat, dok. Untuk sesuatu penyakit yang untuk dicegah, padahal dia sendiri belum tentu kena penyakit itu. Gitu. Jadi memang dari awal pasti akan melahirkan kontroversi. Itu satu.
Yang kedua, belum lagi sekarang kalau kita googling aja ya, kita tulis vaksin, itu memang lebih banyak berita yang salahnya, hoax daripada yang benarnya. Apalagi sekarang era media sosial, jadi makin bertambah-tambah gitu. Satu lagi, terus ada pepatah mengatakan ya, ada pemilih mengatakan bahwa vaksin itu menjadi korban kesuksesan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dulu kita tahu ada penyakit polio, Dr. Roy, ya, yang lumpuh banyak, yang mati banyak. Nah, kalau yang generasi-generasi dulu ya, atau sorry nih, yang seangkatan Dr. Roy gitu, mungkin masih melihat sakit polio itu kayak apa. Jadi masuk akal, oh orang harus vaksin polio supaya tidak sakit seperti itu. Tapi yang lahir belakangan, yang masih muda-muda, itu nggak pernah lihat penyakit polio, Dr. Roy. Tiba-tiba dia atau anaknya harus atau wajib vaksinasi polio untuk sesuatu yang dia sendiri nggak pernah lihat. Pasti akan ragu, ini emang penting ya vaksin ini? Dan mulailah timbul berbagai pemikiran yang kadang tidak benar, gitu dok. Oke, jadi sebetulnya dia itu mengorbankan hidupnya, istilahnya ya si vaksin. Karena kalau semua orang udah selesai divaksin, nanti dia hilang begitu ya. Karena kita juga mengetahui ada beberapa vaksin yang kita tidak pakai lagi, ya. Nah, betul. tadi kita sempat ngobrol-ngobrol kan, bagaimana sih sebetulnya faktor daripada ketidaktahuan masyarakat itu didukung oleh isi vaksin itu sendiri, ya. Misalnya tentang apa tadi ya kita bilang safety-nya, lalu efektivitasnya, dan juga tentang kalau di Indonesia terutama ke halal atau tidak halalannya. Bisa kasih pendapat nggak sih, Rizka? Iya, jadi sekali lagi bahwa memang zaman era media sosial ini sangat menyulitkan ya, karena informasinya bertebaran luar biasa gitu, dan orang Indonesia dengan literasinya yang beragam gitu ya, bahkan yang pinter-pinter pun juga banyak yang kemakan hoax, dok ya. Tapi memang betul kalau kita ngomong vaksin itu di Indonesia terutama yang dibicarakan selalu 3 hal. Yang pertama soal keamanan atau safety gitu. Yang kedua soal efikasi ya atau efektivitas. Yang ketiga soal kehalalan. Karena kita memang penduduk muslim terbesar di Indonesia, jadi itu menurut saya itu wajar dibahas seperti itu, dok. Itu mungkin, Pak. Oke. Nah, ini kan juga satu tingkat yang sebetulnya untuk orang awam akan menjadi hal yang sulit untuk mereka cari. Akhirnya mereka menerima begitu banyak informasi dari media sosial, dapat informasi dari teman, dari banyak lah gitu ya. Dan itu banjir banget kan, kita tahu. Dan kalau bukan kita sendiri yang membentengi diri kita, wah udah macem-macem ya. Saya sendiri selalu di WhatsApp grup saya yang saya dokter sendirian itu kebanjiran, akhirnya udah deh lu ntar ngeliat aja deh YouTube gua ada di situ tuh orang ada yang lebih ahli. Nah, menurut saya sih memang sebetulnya vaksin itu mempunyai suatu hal yang penting untuk edukasi. Ya, untuk edukasi masyarakat. Nah, sebagai seorang vaksinolog di Indonesia yang mempunyai begitu macam ragam-ragam sifat etnik dan budaya dan agama yang berbeda, apa sih yang paling baik kita lakukan untuk negara ini dalam hal edukasi daripada vaksin ini? Ya, saya memulai edukasi di media sosial tentang vaksin itu sejak 2011, Dr. Roy. Sejak udah 10 tahun lalu persis. Wow, ya. waktu belum ada COVID ya? Yes, ya. Jadi saya bukan tiba-tiba ngomong baru sekarang itu enggak ya. Dan saya terutama memanfaatkan Twitter, Dr. Roy. Jadi kalau teman-teman lihat Twitter saya @dirgarambe itu followernya lumayan banyak, 85.000 hari ini. Itu memang saya dari dulu konsisten ngomong tentang vaksin gitu ya. Jadi kalau saya melihat situasi 10 tahun terakhir tidak banyak berubah sebetulnya, malah sekarang makin tajam, bahwa perang informasinya itu di media sosial. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini Dr. Roy bikin channel YouTube ya, saya ada Twitter, itu akan sangat efektif gitu. Ditambah lagi sekarang saya lihat ada kecenderungan bahwa masyarakat itu mulai tidak percaya, sebagian ya, tidak percaya terhadap informasi dari akun-akun pemerintah yang resmi. Gitu. Jadi mereka mencari sumber informasi alternatif, dan di situ yang bahaya. Kalau ruang itu kita nggak ngisi gitu. Jadi di zaman sekarang itu dokter klinisi seperti Dr. Roy, seperti saya, udah nggak cukup hanya di meja praktek doang ya, datang praktek pulang gitu, nggak. Tapi ternyata sekarang kita punya medan perang yang baru, perang informasi. Makanya kita mesti turun gunung nih, kita mesti memanfaatkan media sosial yang ada supaya kita bisa menyampaikan informasi yang benar buat masyarakat, gitu.
Oke, dan masyarakat jadi tahu ya where to go ya. Jadi kalau misalnya Ya, gue bingung, gue cari yang betul deh yang mana gitu. Jadi tingkat ya, kepercayaan masyarakat itu harus kita pegang betul-betul gitu ya. betul dok. Ya, Oke, ya. Itu kalau misalnya kita misalnya membuat serial seperti ini, itu efektif ya kelihatannya ya, bisa iya dipakai dok. ya. Bisa dok, Hmm, hmm. betul dok. Oke, dan kamu pasti tiap hari ada yang nanya deh sama kamu, Dirga. Dok, vaksin COVID mana yang paling cocok buat saya, dok? Gitu. Bener nggak sih? Saya dari tadi hari ini udah Benar. 10 orang yang nanya gitu. Jadi, ada ntar nanya Dirga aja dah gitu ya. Tapi gimana pendapat kamu nih tentang kondisi Ya, vaksin COVID ya? Kita semua sekarang ngomongin soal vaksin. Jadi, vaksin. dan kita Ya, akan mengerucut nih, kita mulai lihat kondisi saat ini vaksin. di mana COVID-19 hari ini juga Indonesia rekor lagi ya, angka yang Ya, paling tinggi betul dok. lagi juga ya Ya, ya, 12.818 kalau nggak salah. Jadi, ya. aduh, kapan ini berhenti sih gitu. Nah, gimana nih pendapat kamu tentang COVID-19 vaksinasi? Yang pertama bahwa vaksin itu adalah instrumen yang sangat penting dalam pengendalian pandemi, dok. Kenapa? Karena vaksin merupakan alat atau metode pencegahan penyakit infeksi yang paling efektif. Dia punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu memberikan perlindungan atau proteksi secara spesifik melalui antibodi. Ya, jadi pakai masker penting, jaga jarak penting, cuci tangan penting, tapi vaksin punya keunggulan, yaitu memberikan perlindungan secara spesifik. Itu satu, dok. Yang kedua, tadi pertanyaannya, vaksin yang mana? Ini sekarang masyarakat udah pinter banget ya, udah tahu ada Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Sebelum pandemi nggak ada nih yang kayak gini ya, jadi sekarang udah pinter banget itu. Nah, jadi pesan saya bahwa adalah pada masa sekarang gunakan vaksin yang lebih dulu ada, dok. Gitu. Kenapa? Karena yang terjadi sesungguhnya adalah ini sebenarnya kita sedang rebutan vaksin, dok. Jadi vaksin-vaksin itu diborong oleh negara-negara kaya sebetulnya, gitu ya. Nah, sehingga memang pemerintah Indonesia itu di awal memutuskan membeli merek vaksin. Bisa didengar. Oh ya, sorry. Ya, membeli merek vaksin bahkan sebelum uji klinisnya selesai gitu. Itu untuk tadi menghindari supaya kita nggak sampai kehabisan gitu. Gitu ya. Itu satu-satunya. Oleh karena itu pesan saya, vaksin apapun yang sudah mendapatkan izin dari BPOM itu dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Dan WHO udah bilang, dok, bahwa minimum efikasi adalah 50%. Artinya semua vaksin yang efikasinya di atas 50%, dampaknya pada pandemi sekarang pasti sangat signifikan. Itu, dok. Jadi trust your governor. Yes. Trust your government. Ya, jadi itu kalau tidak kita percaya kepada pemerintah kita mau percaya kepada siapa lagi, gitu kan ya? Ya. Jadi kamu ada nggak sih keinginan membuat satu center-center edukasi vaksin saat ini supaya nanti kalau misalnya kalau misalnya bagus dan bisa menjadi kayak semacam referensi daripada orang-orang awam sehingga kalau tempat bertanya kemudian tempat untuk barangkali juga efek-efek samping akan keluar nanti misalnya, tapi kita tidak mengharapkan ya, tapi bisa menjadi tempat curhat kepada masyarakat, dari masyarakat kepada kita nih para dokter-dokter ya, untuk kita bisa lebih memegang, merangkul mereka gitu. Ada keinginan nggak kira-kira? Sejauh ini saya memanfaatkan media sosial, dok, terutama tadi Twitter dan Instagram, dan saya lihat cukup efektif ya. Karena saya lihat masyarakat Indonesia ini mayoritas dia nggak suka tuh informasi yang overwhelming, yang terlalu banyak gitu kan, maunya yang singkat-singkat, jelas to the point ya, termasuk kita memberantas atau mengklarifikasi hoax. Nah, itu yang dibutuhkan saat ini, dok. Jadi sementara mungkin saya akan fokus pada Twitter dan Instagram dulu, dok, untuk mengedukasi masyarakat. Tapi kalau untuk menampel, istilahnya menampel ya, teng gitu ya, menampel hoax susah juga. Ini saya baru terima nih ada hoax. Pemerintah Indonesia katanya mikirin orang muda dulu baru orang tua. Di Eropa mikirin orang tua baru orang muda gitu. Itu satu hal, ya benar juga ya. Tapi ngomongnya mesti gimana ya? Mesti untuk apa namanya? Untuk
membuat tidak menjadi keruh gitu suasana, membuat tidak menjadi keruh. Gimana menurut pendapat kamu? Prioritas penerima vaksin tiap negara beda-beda, Dok. Tetapi ada satu yang sama, semuanya dimulai dari nakes, dari tenaga kesehatan. Itu semuanya sama, ya. Yang kedua baru beda-beda. Di Inggris misalkan yang lansia dulu yang didahulukan karena berisiko tinggi. Di Indonesia yang didahulukan adalah justru yang kelompok usia katakanlah produktif ya, 18 sampai 59 tahun ya. Kenapa? Itu ada dua pertimbangan sebetulnya ya. Yang pertama memang pemerintah menilai ya inilah kelompok masyarakat yang harus dilindungi karena masih produktif melayani publik ya, kemudian dia masih bekerja gitu. Terus yang kedua juga memang vaksin Sinovac yang kita beli ini memang itu kan studinya uji klinisnya memang hanya baru pada usia 18 sampai 59 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan di masa mendatang ini lansia pun bisa diberikan sesuai dengan hasil uji klinis yang ada perkembangannya gitu dong. Oke. Jadi sekali lagi memang kita tetap percayalah bahwa pemerintah kita akan memberikan yang terbaik ya, yang paling baik buat masyarakatnya, buat rakyatnya, dan tidak ada yang satupun dari aparat pemerintah atau dokter yang ingin mencelakakan masyarakat, dan kita harus percaya itu ya. Betul, Dok. Oke. Nah, terakhir nih, coba minta kamu seperti kayak saya kayak seperti ngasih ujian kayaknya. Enggak. Coba saya minta deh Dirga kasih pesan buat teman-teman Dr. Roy Panusunan YouTube untuk lebih percaya dan lebih melihat vaksin ini sebagai suatu hal yang baik, tapi bukan jalan keluar, karena kita kan bukan jalan keluar maksudnya kita jadi harus nggak pakai vaksin, jalan-jalan, pergi kemana, nggak pakai masker gitu. Masker, ya. Kita kepingin bahwa memang satu standar sudah kita lalui, tapi itu bukan berarti kita akan harus jadi terlalu euforia gitu ya. Please. Ya, Boleh yang nggak? pertama, boleh nggak akhirnya dikatakan sedikit pakai bahasa Itali? Kamu masih bisa bahasa Itali? Udah lupa, Dok. Gue coba tanya ciao aja ya kalau gitu. Oh ya, ciao, grazie. Grazie. Yuk kita pengen denger nih dari seorang Dokter Dirga ya, pesan buat teman-teman YouTube Dr. Roy Panusunan. Silakan. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah dapat jadwal atau panggilan untuk vaksinasi, ya, maka segera datang dan gunakan vaksin yang lebih dulu ada. Karena pada prinsipnya, pada pandemi sekarang ini, kita ingin terlindungi sesegera mungkin. Itu satu, ya. Dan yang kedua, kalau ada vaksin yang dapat izin dari BPOM, maka udah dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Kedua. Yang ketiga, ini mungkin banyak yang belum tahu nih, Dok. Ini bonus di spesial di acaranya Dr. Roy. Jadi, semua merek vaksin COVID ya, Sinovac, Pfizer, Moderna, semua, sampai hari ini belum ada yang terbukti mencegah penularan. Ya, artinya apa? Orang yang divaksinasi itu masih bisa ketularan, masih bisa sakit, tetapi gejalanya ringan. Tapi kalau dia bisa sakit, artinya dia bisa menularkan juga kan? Nah, belum kita ngomong bahwa vaksin itu mesti 2 kali suntikan. Dan untuk timbulnya antibodi itu 2 minggu lagi setelah suntikan yang kedua. Apa yang mau saya katakan bahwa vaksinasi itu penting, tetapi vaksinasi ini harus dilakukan bersamaan dengan 3M. Ya. Jadi kapan kita bisa buka masker? Kalau 100% orang Indonesia semuanya divaksinasi. Dan itu less likely gitu. Karena kita negara yang besar sekali, ya, jumlah penduduknya banyak. Lagi orang-orang dengan komorbid yang nggak bisa divaksinasi. Jadi, udahlah. Dengan vaksinasi, paling tidak diri kita terlindungi, ya, dan sekurang-kurangnya pada saat ini, itu dapat mengurangi beban pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi yang dirawat nggak banyak-banyak, karena COVID yang sedang, COVID yang berat itu berkurang jumlahnya. Itu, Dr. Roy. Luar biasa. Itu satu pernyataan yang saya belum pernah dengar dari seseorang yang lainnya. Saya sangat bangga sekali, bahagia banget dengan
saya nggak bisa bilang adik saya kali, jadi anak saya karena kamu seumuran sama anak gua. Tapi memang dia seorang adik yang luar biasa, sahabat saya juga. Kita sering juga diskusi kalau pada acara-acara ilmiah kedokteran di mana kita saling bertemu, dan saya betul-betul bangga. Terima kasih sekali, terima kasih sekali. Terima kasih, Dr. Roy. Dr. Dirga SPPD, vaksinolog. Saya panggil Dirga aja, terima kasih banyak. Dan kalau nanti kita ngobrol lagi, boleh ya. Saya tergerak nih untuk bikin gimana ya satu metode edukasi yang betul-betul tuh orang percaya gitu, trustworthy. Ya, di samping dari pemerintah punya, tapi kita sebagai dari sisi yang lain, sebagai seorang dokter, kita bertanggung jawab juga ya untuk melakukan suatu edukasi seperti itu ya. Yeah. Jadi kapan-kapan kalau gue ajak ngobrol lagi kita ya, kalau makin meruncing ya. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Thank you. Sehat, sampai Dok. jumpa. Ya. Terima kasih untuk kawan-kawan Dr. Roy Panusunan YouTube. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.